Deskripsi umum platform e-commerce Shopee. Shopee merupakan salah satu perdagangan elektronik yang menyediakan sarana penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli secara daring. Platform ini memungkinkan untuk pengguna menjual dan membeli berbagai jenis produk, mulai dari kebutuhan sehari-hari, produk fashion, elektronik, hingga produk digital. Shopee dilengkapi dengan sistem pembayaran yang aman serta layanan pengiriman yang terintegrasi sehingga memudahkan proses transaksi antara penjual dan pembeli. Selain itu, Shopee juga menyediakan fitur ulasan dan penilaian produk yang berfungsi untuk meningkatkan kepercayaan kepada konsumen terhadap kualitas produk dan kredibilitas penjual. Dengan berbagai fitur yang ditawarkan, Shopee berperan dalam perkembangan digital serta mampu membantu pelaku usaha, khususnya usaha UMKM, dan memperluas jangkauan pemasaran produknya. Target pengguna dan segmentasi Shopee. Target pengguna Shopee, pengguna internet, perangkat digital, terutama smartphone, mengutamakan kemudahan dan efisiensi belajar online, terdiri dari pembeli dan penjual. Segmentasi pasar Shopee, demografis, geografis, psikografis, perilaku. Dengan strategi penentuan target pengguna dan segmentasi pasar yang luas, Shopee mampu menjangkau berbagai lapisan masyarakat, baik sebagai pembeli maupun penjual. Pendekatan demografis, geografis, psikografis, dan perilaku memungkinkan Shopee menyesuaikan layanan, fitur, serta promosi kebutuhan pengguna. Hal ini menjadikan Shopee sebagai platform e-commerce yang mudah diakses, kompetitif, dan berperan penting dalam mendorong pertumbuhan perdagangan elektronik serta pemberdayaan UMKM di Indonesia. Teknologi dasar yang digunakan oleh Shopee, aplikasi dan website, sistem basis data, cloud computing, sistem pembayaran digital, keamanan cyber, teknologi logistik dan pelacakan, kecerdasan buatan AI. Oke, baik, terima kasih. Saya M. Rashid. Selanjutnya akan saya serahkan kepada Daru. Pada bab 2 untuk penerapan komputasi awan dan IoT pada e-commerce Shopee. Untuk penerapan komputasi awan, Shopee pada beberapa penelitian, Shopee menerapkan berbasis cloud native infrastructure dan microserver arsitektur yang memungkinkan sistem ini berjalan secara modular dan pengelolaan data yang berskala besar dengan kecepatan tinggi. Dalam pengelolaan data, Shopee menggunakan multi-database arsitektur sesuai kebutuhan layanannya. Seperti untuk transaksi utamanya memanfaatkan MySQL berbasis shared relation database. Dan untuk data tidak terstruktur dan semi-terstrukturnya, itu menggunakan MongoDB, Cassandra, serta data lake berbasis Amazon S3. Yang datanya ini dikumpulkan dari berbagai aktivitas pengguna, lalu diproses secara real-time menggunakan Apache Kafka, Flink, dan Spark Streaming, lalu dimasukkan ke dalam data warehouse untuk analisis selanjutnya. Untuk penerapan ini, mereka memanfaatkan ini untuk mengatasi ketika mengalami lonjakan tinggi pada saat event besar kayak 12.12, 11.11, dan lainnya. Dan ini memungkinkan mereka untuk meningkatkan performa, keandalan, dan skalabilitas karena mereka juga menggunakan multi database ya, dan manajemen data yang efisien dan fleksibel. Lalu penerapan IoT dalam Shopee, sampai saat ini belum ada jurnal yang terakreditasi atau yang secara eksplisit ataupun keseluruhan, serta dari pihak Shopee tersendiri belum memberikan pernyataan bahwasannya mereka secara langsung menerapkan yang namanya IoT. Namun, IoT secara tidak langsung juga terjadi di dalam area operasional yang seperti logistik dan lain sebagainya. Lalu di sini ada beberapa teknologi atau hal yang memungkinkan Shopee untuk menerapkannya, gitu ya. Seperti ada teknologi barcode atau barcode reader dan RFID yang pemindahan barcode ini dapat dikategorikan sebagai IoT jika pemindahnya ini terhubung ke jaringan dan mengirimkan data secara real-time ke sistem terpusat berbasis cloud. Lalu perangkat kurir
seperti smartphone yang dilengkapi GPS dan konektivitas internet. Itu juga merupakan bagian dari ekosistem IoT dalam proses pengiriman barang pusat, sehingga ini memungkinkan pemantauan distribusi barang secara real time. 3. Sistem pelacakan barang. Sistem pelacakan barang ini juga hasil dari ekosistem IoT ya, pada sektor logistik. Memang Shopee tidak mengelola perangkat IoT secara langsung, namun data ini berasal dari perangkat logistik yang seperti saya bilangkan tadi, dan dikirimkan melalui cloud, lalu diteruskan kepada pengguna secara real time. Dan ini juga mencerminkan karakteristik IoT dalam mendukung transparansi dan keandalan proses distribusi barang. Secara keseluruhan, Shopee memanfaatkan data dari sistem logistik berbasis IoT, namun tidak secara langsung memproduksi atau mengelola perangkat IoT. Di sini, di beberapa penelitian, Shopee memang bisa termasuk IoT ready, namun belum dinyatakan sebagai IoT base. Manfaat cloud computing dan IoT terhadap pelayanan e-commerce pada Shopee jika mereka dikombinasikan. Yang pertama adalah peningkatan pengalaman pengguna. Cloud dan IoT membuat layanan ini menjadi lebih responsif, sehingga mempercepat waktu akses dan memungkinkan pelacakan itu secara real time diterima oleh pengguna. Lalu, fleksibilitas dan skalabilitas infrastruktur TI. Kombinasi cloud dan IoT ini memungkinkan pengelolaan datanya berskala besar secara efisien, serta menyesuaikan kapasitas sistem secara dinamis sesuai kebutuhan. Dan cloud computing ini memungkinkan penanganan data sensor dari IoT secara efisien dan terpusat, sehingga dari berbagai layanan digital dapat menjadi lebih responsif dan scalable. Lalu, ada penghematan biaya operasional. Dari penggunaan IoT dan cloud computing ini bisa mengurangi biaya infrastruktur dan dari berbagai aspek ya, ataupun contohnya seperti dari logistik atau data warehouse-nya, seperti itu. Lalu peningkatan keamanan data. Cloud computing dapat membantu menggunakan solusi IoT dengan menawarkan berbagai layanan dari metode enkripsi untuk melindungi keamanan data atau informasi pribadi dari penjual atau pembeli. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagian dari bab 3, yaitu analisis fitur e-commerce dan rekomendasi. Yang pertama, identifikasi fitur. Shopee memiliki sejumlah fitur inti yang menjadi alasan utama pengguna memilih platform ini. Adapun fitur-fitur tersebut yaitu yang pertama, pencarian produk. Ini merupakan fitur paling penting karena menjadi pintu masuk utama ketika pengguna ingin menemukan barang. Sistem pencarian Shopee dilengkapi filter harga, lokasi, rating, dan kategori sehingga pengguna lebih mudah menemukan produk sesuai kebutuhan. Selanjutnya itu keranjang belanja. Fitur ini memungkinkan pengguna menyimpan beberapa produk sekaligus sebelum melakukan checkout. Keranjang belanja mendukung pengelompokan produk berdasarkan tokonya masing-masing. Yang selanjutnya, chat penjual. Fitur komunikasi langsung antara pembeli dan penjual untuk menanyakan detail produk, negosiasi harga, atau mengonfirmasi pengiriman. Selanjutnya, ShopeePay dan SpayLater. ShopeePay adalah dompet digital untuk pembayaran cepat, sedangkan SpayLater menjadi metode cicilan yang memudahkan pembeli melakukan transaksi meskipun dana belum tersedia. Kemudian promo, cashback, dan voucher. Fitur ini meliputi diskon, voucher toko, voucher gratis ongkir, cashback koin, dan flash sale yang menjadi daya tarik utama bagi pengguna. Selanjutnya, gratis ongkir. Program bebas ongkir yang membuat biaya belanja lebih murah. Kemudian, rating dan ulasan produk. Sistem ulasan yang transparan membantu pengguna menilai kualitas produk dan reputasi toko. Kemudian, Shopee Mall. Area khusus untuk brand resmi sehingga menjadi keaslian produk. Selanjutnya ada fitur pengiriman terintegrasi. Shopee bekerja sama dengan ekspedisi seperti JNT, JNE, SAP, dan sebagainya. Pengguna bisa memantau status pengiriman secara real time.
Yang terakhir yaitu fitur live shopping atau Shopee Live. Penjual bisa menjual produk secara live streaming dan pembeli dapat langsung check out saat live streaming tersebut. Kemudian ada evaluasi kualitas dan efektivitas fitur Shopee. Yang pertama, pencarian produk. Kualitas pencarian tergolong baik dengan hasil yang relevan dan filter yang lengkap. Namun, hasil pencarian terkadang dipengaruhi iklan. Secara keseluruhan, fitur ini tetap efektif membantu pengguna menemukan produknya. Yang kedua, ada keranjang belanja. Fitur keranjang memiliki kualitas tinggi, stabil, dan mudah digunakan. Pengelompokan produk per toko mempermudah proses checkout sehingga sangat efektif dalam mengatur transaksi belanja. Yang ketiga, chat penjual. Chat berjalan real-time dan responsif, dilengkapi fitur lampiran gambar. Fitur ini efektif meningkatkan kepercayaan pembeli dan mendorong konversi penjualan. Yang keempat, ada ShopeePay dan SpayLater. ShopeePay menawarkan transaksi yang cepat dan aman dengan biaya rendah. SpayLater efektif meningkatkan daya beli, meskipun notifikasi tagihan terkadang dianggap mengganggu oleh sebagian pengguna. Yang kelima, promo dan voucher. Kualitas promo tinggi dan mudah diakses meskipun memiliki syarat tertentu. Efektivitasnya sangat tinggi karena menjadi daya tarik utama pengguna dalam berbelanja. Yang keenam, gratis ongkir. Fitur ini sangat efektif mengurangi hambatan belanja online. Namun, keterbatasan kuota voucher terkadang menurunkan kepuasan pengguna. Yang ketujuh, ada rating dan ulasan. Sistem ulasan terverifikasi memiliki kualitas tinggi dan efektif, meningkatkan kepercayaan serta mempengaruhi keputusan pembelian. Yang kedelapan, Shopee Mall. Shopee Mall menawarkan kualitas premium dengan produk dari brand resmi, sehingga efektif meningkatkan kepercayaan terhadap keaslian produk. Yang kesembilan, ada pengiriman terintegrasi. Fitur pelacakan real-time meningkatkan transparansi pengiriman. Efektivitasnya baik meskipun pembaruan status kadang terlambat karena bergantung pada pihak ekspedisi. Yang ke-10, yaitu yang terakhir, Shopee Live. Shopee Live memiliki kualitas streaming yang stabil dan interaksi tinggi. Fitur ini sangat efektif dalam meningkatkan penjualan, khususnya untuk produk fashion dan kebutuhan harian. Kemudian yaitu yang terakhir, rekomendasi pengembangan terhadap fitur Shopee. Berikut rekomendasi pengembangan yang realistis dan sesuai dengan kondisi penggunaan saat ini. Yang pertama, manajemen keranjang yang lebih pintar. Shopee bisa menambah fitur yaitu pemberitahuan otomatis ketika harga barang di keranjang turun. Yang kedua, peringatan jika stok barang hampir habis. Yang ketiga, penyimpanan keranjang untuk jangka panjang. Yang kedua yaitu ada rekomendasi pengembangan fitur dalam chat penjual atau pembeli lebih terstruktur. Misalnya tambahkan fitur seperti template pertanyaan untuk pembeli. Yang kedua, filter chat berdasarkan status, seperti belum dibalas, diproses, atau selesai. Yang ketiga yaitu pengaturan notifikasi ShopeePay dan SpayLater. Pengaturan notifikasi ShopeePay dan SpayLater perlu dibuat lebih fleksibel. Pengguna sebaiknya diberikan opsi untuk mengatur atau menonaktifkan jenis notifikasi tertentu agar tidak merasa terganggu oleh informasi yang kurang relevan. Hal ini dapat meningkatkan kenyamanan dan pengalaman penggunaan aplikasi secara keseluruhan. Yang keempat yaitu peningkatan kuota gratis ongkir. Peningkatan kuota gratis ongkir menjadi salah satu faktor penting dalam menarik dan mempertahankan pengguna. Shopee dapat menerapkan sistem reward berbasis tingkat aktivitas pengguna, di mana pembeli yang lebih aktif memperoleh kuota gratis ongkir yang lebih besar sebagai bentuk apresiasi kepada mereka. Yang terakhir yaitu ulasan video lebih berkualitas. Shopee bisa meningkatkan batas durasi video ulasan atau kualitas videonya supaya lebih informatif, sehingga calon pembeli terbantu dalam pengembalian keputusan untuk membeli produk tersebut. Baik, di sini saya akan menjelaskan di bab 4 tentang analisis penerapan AI dan otomatisasi.
Penerapan kecerdasan buatan atau AI. Penerapan kecerdasan buatan AI pada Shopee memiliki tujuan penerapan AI yaitu meningkatkan personalisasi layanan, efisiensi operasional, dan keamanan transaksi dalam ekosistem e-commerce berskala besar. Sistem rekomendasi produk itu menggunakan machine learning untuk menganalisis data aktivitas pengguna seperti pencarian interaksi dan transaksi, guna menampilkan rekomendasi produk yang relevan, meningkatkan keterlibatan, dan mendorong penjualan. Yang ketiga itu ada chatbot layanan pelanggan. AI chatbot mampu merespon pertanyaan pengguna secara otomatis selama 24 jam, seperti status pemesanan dan pengembalian barang, sehingga meningkatkan kecepatan dan konsistensi layanan. Yang keempat ada keamanan dan pencegahan penipuan. AI menganalisis pola transaksi dan aktivitas mencurigakan untuk mendeteksi potensi penipuan, menjaga keamanan sistem, dan meningkatkan kepercayaan pengguna. Penerapan kecerdasan buatan pada platform Shopee berperan penting dalam meningkatkan kualitas layanan dan efektivitas operasional sistem e-commerce. Pada aspek keamanan, AI membantu mendeteksi aktivitas mencurigakan dan mencegah potensi penipuan secara dini. Secara keseluruhan, pemanfaatan AI menjadikan Shopee platform yang lebih personal, efisien, dan terpercaya dalam mendukung ekosistem perdagangan digital. Selanjutnya, ada otomatisasi operasional. Operasional pada Shopee. Tujuan otomatisasi yaitu meningkatkan efisiensi operasional, mempercepat proses bisnis, dan meminimalkan kesalahan manusia. Inventory otomatisasi operasional, yaitu sistem stok diperbarui secara real-time, dilengkapi notifikasi stok menipis, sehingga membantu penjual mengelola produk dengan lebih akurat dan mencegah pembatalan pemesanan. Otomatisasi logistik, integrasi dengan Shopee Express dan mitra logistik lainnya memungkinkan pemrosesan pesanan dan pelacakan pengiriman dilakukan secara otomatis dan real-time, meningkatkan kecepatan dan transparansi distribusi. Selanjutnya ada otomatisasi pembayaran. Sistem pembayaran digital memverifikasi dan mengkonfirmasi transaksi secara otomatis, mempercepat proses checkout, serta meningkatkan kenyamanan dan keamanan pengguna. Penerapan otomatisasi operasional pada Shopee berperan penting dalam meningkatkan efisiensi dan keandalan proses bisnis. Secara keseluruhan, otomatisasi operasional mendukung kelancaran layanan Shopee dan meningkatkan kepuasan pengguna dalam ekosistem e-commerce. Selanjutnya, ada dampak AI dan otomatisasi terhadap pengguna. Dampak AI dan otomatisasi terhadap pengalaman pengguna Shopee. Penerapan AI dan otomatisasi pada Shopee memberikan dampak positif terhadap kenyamanan dan efisiensi berbelanja. Sistem rekomendasi membantu pengguna menemukan produk yang sesuai, sementara chatbot memungkinkan akses informasi yang cepat dan responsif. Otomatisasi operasional yang meningkatkan kecepatan dan ketepatan layanan, mulai dari proses pemesanan, pembayaran, hingga pengiriman. Informasi stok dan status pengiriman yang akurat mengurangi ketidakpastian dalam transaksi. Di sisi lain, pengelolaan data dan perlindungan privasi menjadi tantangan utama karena tingginya volume data pengguna yang diproses oleh sistem AI. Oleh karena itu, diperlukan sistem keamanan yang lebih andal. Kesimpulan singkat dari dampak AI dan otomatisasi terhadap pengguna yaitu secara keseluruhan, AI dan otomatisasi meningkatkan kualitas layanan, efisiensi operasional, dan kepuasan pengguna, serta memperkuat daya saing Shopee sebagai platform e-commerce berbasis teknologi. Di sini saya akan mempresentasikan bab 5 yaitu menganalisis SWOT pada platform Shopee. Yang pertama itu ada kekuatan atau strengths. Shopee menyediakan platform yang efisien dan mudah diakses melalui aplikasi maupun website sehingga pengguna dapat dengan cepat menemukan produk dan membeli tanpa batasan waktu. Dan juga aplikasi Shopee dirancang mobile first atau responsif dan ringan untuk perangkat dengan spek rendah sekalipun. Kemudian Shopee juga menyediakan fitur live streaming atau Shopee Live menggunakan video berkualitas tinggi untuk interaksi secara real time antara pengguna dan pembeli dan penjual. Yang kedua ada kelemahan.
Beberapa analisis dan pengalaman pengguna menunjukkan bahwa pencarian produk di Shopee kadang kurang presisi. Yang selanjutnya adalah masalah keamanan akun. Laporan akademik menyebutkan bahwa keamanan akun dan data pengguna masih menjadi isu, termasuk kasus peretasan akun, pencurian data, ataupun yang merugikan pengguna. Keluhan ini muncul meski sudah ada fitur keamanan seperti verifikasi 2 langkah. Kemudian ada peluang pertumbuhan e-commerce di Asia Tenggara. E-commerce di Asia Tenggara tumbuh pesat setiap tahunnya dengan jumlah pengguna internet dan smartphone yang terus meningkat. Shopee bisa memanfaatkan tren ini untuk meningkatkan penetrasi pasar, terutama di Indonesia, Vietnam, dan Thailand. Kemudian peningkatan layanan finansial digital. Shopee Pay dan layanan keuangan digital lainnya memberikan peluang untuk memperluas ekosistem pembayaran termasuk pinjaman mikro, asuransi, dan program loyalitas. Tren penggunaan e-wallet dan fintech di Asia Tenggara semakin meningkat. Yang terakhir atau yang keempat itu ada ancaman. Persaingan yang ketat. Shopee menghadapi persaingan dari platform e-commerce lain seperti Lazada, Tokopedia, Bukalapak, JD.id, dan juga marketplace global seperti Amazon. Selanjutnya ada masalah keamanan dan penipuan. Resiko fraud, peretasan akun, atau penipuan online masih menjadi ancaman serius. Masalah ini dapat mengurangi kepercayaan pengguna dan reputasi Shopee jika tidak ditangani dengan baik. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.